Alhamdulillah malam hari ini kita kembali berkumpul bersama dalam rangka agenda Bela Sapi, belajar agama sambil ngopi bersama komunitas P3D atau Perkumpulan Pemuda Penuh Dosa. Sekali lagi, nama P3D itu Perkumpulan Pemuda Penuh Dosa bukanlah doa, tapi itu adalah pengakuan. Karena sebaik-baiknya manusia itu mengaku dia banyak dosa, dan seburuk-buruknya manusia mengaku dia punya pahala. Jadi kita mengaku banyak dosa, maka setidaknya ada satu perkumpulan kita yang di dalamnya kita adakan perkumpulan yang bermanfaat. Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat nuntut ilmu, maka kata Rasulullah, orang ini berada di jalan Allah sampai dia pulang nanti. Dan juga kata Rasulullah di dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang ditempuh itu tujuannya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Insyaallah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kemarin, yaitu tentang ilmu tauhid, karena nampaknya teman-teman agak senang belajar ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini mengasah pikiran sebenarnya. Mengasah pikiran karena kita memang kalau keterbatasan tidak bisa menuntut ilmu tauhid tidak masalah, tapi kalau ada waktu, sewaktu-waktu kita belajar. Karena kepada siapa kita sholat? Untuk apa kita sholat? Nanti di akhir silakan yang pengen bertanya, kalau saya ada wawasan untuk menjawab itu insya Allah saya jawab, kalaupun tidak saya tidak akan jawab dan mungkin saya PR-kan. Kita flashback dulu ya, kita kembali dengan pembahasan kita kemarin. Karena kita ini manusia tempatnya lupa, makanya kita perlu diingatkan. Kalau ada yang bertanya, apa Allah atau Allah itu ada atau tidak, maka kita jawab dengan ilmu tauhid, dengan sifat pertamanya yaitu sifat wujud. Sifat wujud ini artinya ada. Kenapa kita meyakini Allah ada? Adanya semua ciptaannya. Ini gampang sebenarnya buat tukang yang amatiran, gampang membuat kayak gini. Tapi segampang apapun bangku ini tidak mungkin dia tercipta sendiri. Kalau bangku sekecil ini aja nggak bisa tercipta sendiri, apalagi dunia sebesar ini. Maka adanya semua ciptaannya, adanya makhluk itu membuktikan adanya Tuhan. Adanya makhluk membuktikan adanya Tuhan. Makanya agama kita itu alirannya adalah monoteism atau aliran yang percaya satu Tuhan. Kemudian kalau ada yang bertanya kapan Allah dilahirkan, kapan Allah berakhir, maka kita bisa jawab dengan sifat kidam. Kidam itu artinya terdahulu. Terdahulu itu artinya Allah nggak ada awalnya, sama sekali tidak ada awalnya. Kenapa? Seandainya Allah itu ada awalnya, maka Allah itu baru. Hal yang baru itu disebut makhluk. Kalau Allah makhluk, maka sama seperti kita. Kalau Allah sama seperti kita, maka mustahil. Karena sifat ketuhanan tidak mungkin bisa sama dengan sifat kemanusiaan. Itu. Kemudian yang ketiga, kapan Allah berakhir? Kapan Allah berakhir kita jawab dengan sifat baqa. Allah tiada akhirnya. Tak ada akhir, tidak ada kata akhir bagi Allah. Sementara awal dan akhir itu pun masalah waktu. Allah yang menciptakan waktu. Jadi tidak mungkin ada pertanyaan kapan Allah awalnya dan kapan Allah akhirnya, karena Allah itu yang menciptakan waktu. Kemudian ketika orang bertanya bagaimana Allah, kemarin ada yang nanya, Allah itu laki-laki perempuan, ya, Allah itu besar atau kecil. Nah, itu bisa kita jawab dengan sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah itu berbeda. Apapun yang ada di pikiran kita tentang wujud Allah itu bukan Allah. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, Allah itu tidak membutuhkan apapun. Kita manusia makhluk yang serba butuh. Semua hal kita butuhkan. Tapi Allah tidak butuh apapun. Allah hanya butuh dirinya. Dan Allah itu hanya Allah sendiri yang tahu zatnya. Kemarin saya upload di YouTube, ada yang nanya juga. Kalau Allah itu tidak bertempat, lalu Nabi Muhammad pas Isra Mi'raj ketemu siapa? Ketika Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha, itu bukan tempat Allah, tapi tempat Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menerima perintah sholat bertemu Allah, bukan Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, tidak. Tapi Sidratul Muntaha itu tempatnya Nabi Muhammad, bukan tempat Allah. Tempat Allah di mana? Tempat Allah tidak di mana-mana. Karena kalimat
Allah ada di mana-mana itu kadang-kadang itu bisa jadi hinaan kepada Allah. Memang seolah-olah kalau kita bilang Allah ada di mana-mana memuji Allah ya, tapi sebenarnya itu bisa jadi kalimat hinaan. Kalau kita bilang Allah di mana-mana, artinya kita bisa aja menyebutkan Allah berarti ada di kamar mandi. Nauzubillah. Maaf, Allah ada di tong sampah. Nauzubillah. Kalau kita sebutkan Allah di mana-mana, maka yang dimaksud Allah di mana-mana itu Allah itu tahu apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu Allah tahu. Itu yang dimaksud Allah ada di mana-mana, bukan Allah ada di mana-mana itu Allah di sini, di sini, di sini, di sini, tidak. Nah, kemudian yang terakhir kemarin wahdaniyat. Wahdaniyat fizzat, sifat, fil afal. Allah itu satu. Satunya kamuttasil fizzat. Satunya itu bukan satu kayak kita. Pengaduk ini satu. Satu. Tapi satu pengaduk ini bisa kita patahkan. Bisa kita potong sampai terkecil. Yang disebut dengan juz'i. Nah itu Allah tidak kayak gitu. Satunya Allah bebas dari potongan-potongan yang terkecil. Satunya Allah bebas dari tersusun dari bagian-bagian. Bagaimana satunya Allah? La ya'rifu haqiqatuhu illallah. Tidak ada yang tahu satupun satunya Allah kecuali Allah sendiri. Itu ya. Nah sekarang kita masuk ke sifat yang ketujuh. Minum dulu. Ngopi dulu. Haus. Ini kebetulan lagi belum fit nih. Gara-gara si Frank ngajak debat terus agama tiap malam dia. Dia ngajak ke sini katanya, bantu aku bang lawan orang nih Prabowo semua. Oke Frank. Nggak ngadu dia bang setiap malam bang. Sifat ketujuh Allah ada nama sifat kudrat. Kudrat itu artinya kuasa. Artinya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di dalam Al-Qur'annya sesungguhnya Allah itu kuasa atas segala sesuatu. Artinya Allah kuasa menghidupkan dan Allah kuasa mematikan. Dan ingat, kudrat ini ada kaitannya. Setiap sifat Allah ada kaitannya. Nah, sifat kuasa Allah itu kaitannya dengan hal yang mungkinat akli, hal yang mungkin diakal. Jadi sifat kudrat ini kaitannya hal yang mungkin ada di akal. Maksudnya hal yang mungkin di akal itu akal bisa menerima akan adanya dan akal bisa menerima akan ketiadaannya. Dan lawan dari sifat kudrat itu adalah sifat azzi, azzu. Azzu itu artinya lemah. Orang yang tidak berkuasa, orang yang tidak punya kuasa itu disebut orang lemah. Jadi Allah mustahil lemah. Dalilnya apa? Dalil secara akalnya. Kalau Allah itu lemah, maka tidak akan tercipta segala sesuatu. Kalau Allah lemah, maka tidak akan tercipta segala sesuatu. Allah kuasa atas segala sesuatu, menciptakan apapun kuasa, tapi dengan hal-hal yang mungkin. Nah, ada satu pertanyaan nih, kita sama-sama jawab aja yang sekiranya mampu menjawab. Atau yang mau jawab juga apa-apa. Sepakat nggak dulu kita Allah Maha Kuasa? Sepakat nggak kita Allah Maha Kuasa? Berarti Allah bisa melakukan segala sesuatu ya? Ya betul. Oke. Bisa nggak Allah nyiptakan batu? Yang mana batu ini diciptakan oleh Allah sangat berat. Sehingga Allah sendiri tidak bisa mengangkatnya. Ada yang bilang bisa, oke. Allah Maha Kuasa. Bisa nggak Allah menciptakan batu yang mana batu ini tidak bisa Allah angkat? Saking beratnya. Tadi sepakat ya Allah Maha Kuasa ya. Nah, sekarang jawab. Bisa nggak Allah menciptakan batu yang mana batu itu tidak bisa Allah angkat? Ya. Radin, bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa. Orang kita yang bikin, Allah yang bikin. Oke. Ada yang bilang bisa. Oke, ada yang bilang Atau gini aja, pertanyaan kita rubah. Bisa nggak Allah nyiptakan Tuhan lain seperti Allah? Bisa nggak Allah, saking kuasanya Allah nih, bisa nggak Allah nyiptakan Tuhan lain? Si Pren udah tahu jawabannya. Bisa Allah ciptakan Tuhan selain Allah. Nah, inilah yang disebut dengan mungkinat akli. Sifat kuasa Allah tidak ada kaitannya dengan
yang wajib dan yang mustahil. Wajib itu harus ada, mustahil tidak boleh ada. Yang wajib itu kalimat bisa, mustahil kalimat tidak bisa. Kalau kita bilang Allah bisa menciptakan batu, yang batu itu tidak bisa Allah angkat, berarti kita sudah merendahkan Allah. Masa Allah Maha Kuasa nggak bisa ngangkat? Kalau kita bilang tidak bisa, Allah ciptakan berarti lemah kali Allah. Masa tak bisa menciptakan batu kayak gitu aja? Atau kita bilang, bisa nggak Allah menciptakan Tuhan yang lain? Kalau kita bilang bisa, berarti kita sudah menyekutukan Allah. Iya. Kalau kita bilang Allah bisa menciptakan Tuhan lain, berarti kita bilang Allah itu ada duanya. Nah, makanya kuasa Allah itu tidak kaitannya dengan itu. Kuasa Allah itu kaitan dengan hal yang mungkin. Maka pertanyaan ini tidak boleh dijawab. Kalau kita jawab, kita sudah keluar dari akidah. Pertanyaan ini yang salah. Harusnya bukan bisa atau tidak, tapi mungkinkah? Yang bertanya yang salah. Saya berarti yang salah. Sama yang salah. Jadi sebenarnya yang salah pertanyaannya. Maka kalau kita belajar ilmu tauhid tentang sifat kuasa, baru kita tahu. Ternyata sifat kuasa Allah itu kaitannya dengan hal-hal yang mungkin terjadi. Kalau hal seperti itu tidak mungkin terjadi, kenapa? Karena itu akan bertolak belakang dengan sifat Allah yang lain. Sifat apa? Wahdaniyat. Sifat Allah yang Maha Esa. Tidak mungkin Allah ada dua. Maka tidak mungkin Allah menciptakan hal seperti itu. Jadi, kalau ada pertanyaan seperti itu, pertanyaannya yang dirubah. Sifat kudrat itu kaitannya dengan hal-hal yang mungkin terjadi. Bukan hal-hal yang wajib terjadi, bukan hal-hal yang tidak wajib terjadi. Itu sifat kudrat tadi. Kemudian, dua sifat lagi ya. Dua sifat. Selanjutnya sifat iradat. Ini tak kalah penting. Ini tak kalah penting. Iradat itu artinya berkehendak. Allah Maha berkehendak. Dalil dalam Al-Qur'annya apa? Fa'alu lima yurid. Allah itu mengerjakan, melaksanakan apa yang Dia kehendaki. Dan sifat berkehendak ini kaitannya dengan sifat ilmu Allah nanti. Segala hal yang dikehendaki Allah pasti Allah ketahui. Ada hal yang dikehendaki oleh Allah tapi dibenci oleh Allah. Ada hal yang dikehendaki oleh Allah tapi dicintai oleh Allah. Maka kemarin sudah saya sebutkan, semua yang kita lakukan itu dasarnya kehendak Allah. Maksiat kita itu semuanya kehendak Allah. Kita mencuri, itu kehendak Allah. Nah, ini silakanlah kalau mau bertanya nih, sengaja mancing aja. Kita maksiat, mencuri, berzina, itu semua kehendak Allah. Tapi ingat, ada hal yang dikehendaki Allah, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Nah, itu seperti itu tadi, maksiat kita itu dikehendaki oleh Allah terjadi, tapi tidak Allah ridhoi. Karena Allah itu memberikan kehendak kepada kita. Setiap manusia itu diberikan kehendak. Jangankan kita berbuat maksiat, kita pengen minum kopi ini aja kehendak kita atas dasar kehendak dari Allah. Jadi karena Allah memberikan kita kehendak, ketika kita melakukan segala sesuatu, maka kita akan dipertanggungjawabkan atas kehendak kita sendiri. Jadi Allah Maha berkehendak dan memberikan kita kehendak. Dengan kehendak itu nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi tidak bisa kita bilang, oh aku maksiat, ini Allah yang nyuruh. Bukan. Karena kehendak sama perintah itu beda. Kehendak Allah sama perintah Allah beda. Kalau kita, kehendak dan perintah pasti sama. Apa yang kita kehendaki, itu yang kita perintahkan. Dan apa yang kita perintahkan, pasti itu yang kita kehendaki. Contoh, tadi kita mesan. Apa yang kita kehendaki, itu kita perintahkan tadi. Pesan kopi, kata kita. Yang kita kehendaki memang kok kopi. Tapi kalau Allah tidak, apa yang Allah kehendaki belum tentu itu yang Allah perintahkan. Allah menghendaki seseorang menjadi sesat, Allah juga menghendaki seseorang menjadi taat. Makanya yahdi liman yasha wa yudillu liman yasha. Allah itu memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah mau, dan Allah memberikan menyesatkan kepada siapapun yang Allah mau. Wa ma yudillu illa 'alal fasikin. Tapi Allah itu tidak akan menyesatkan orang kecuali orang itu fasik. Fasik ini adalah orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Gitu ya. Jadi kehendak Allah, Allah Maha berkehendak atas segala sesuatu. Lawan dari sifat iradat ini atau berkehendak Allah, lawannya adalah sifat karihah.
atau sifat terpaksa. Kita ini semuanya terpaksa. Kita minum terpaksa enggak? Terpaksa. Makan terpaksa enggak? Terpaksa. Kita makan terpaksa. Kita makan terpaksa karena kita butuh untuk badan kita. Kita ini segala terpaksa. Tapi Allah itu tidak terpaksa. Allah berkehendak. Tapi kita terpaksa manusia ini. Maka Allah mustahil dia terpaksa. Kalau Allah terpaksa, kalau Allah itu terpaksa, maka Allah lemah. Kalau Allah misalkan tidak berkehendak, maka Allah lemah. Kalau Allah lemah, berarti tidak akan tercipta segala sesuatu. Lam yujad say'in min hadhihi makhluqat. Tidak akan ada satupun dari manusia ini. Sebagaimana kalau Allah itu ada dua, itu mustahil. Karena kembali kepada Sukri tadi, kalau Tuhannya dua, yang namanya sifat ketuhanan itu maha berkuasa, maha berkehendak. Maka kalau Allahnya dua, tentu Allah ini, di antara dua Allah ini tidak akan ada yang mau mengalah. Semuanya pasti pengen berkuasa. Tidak mau berkompromi. Allah yang ini bilang pengen nyiptain AC itu ganteng. Yang ini bilang pengen nyiptain jelek. Akhirnya berantem. Tak terjadi AC-nya. Nah, itu. Tuhan yang ini pengen nyiptain bumi itu bulat. Yang ini nyiptain kotak. Akhirnya ribut antara Tuhan. Maka kalau Tuhan itu ada dua, tidak akan tercipta satu pun. Karena sifat ketuhanan itu, sifat Tuhan itu pasti dia pengen menjadi nomor satu. Jadi mustahil. Maka kita sebenarnya kalau untuk membantah secara akal dengan akidah saudara kita yang menyebutkan Tuhan itu lebih dari satu, cukup kita bilang itu aja. Jangankan Tuhan. Kalian tahu Presiden Korea Kim Jong-un? Nah, gimana dia diktatornya itu? Coba kalau ada dua Kim Jong-un di Korea tuh. Dia kan pengen menang sendiri itu. Yang satu pengen menang sendiri, ini pengen menang sendiri. Akhirnya tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi makhluk ini kalau seandainya Tuhan itu ada dua. Jadi Allah maha berkehendak atas segala sesuatu dan segala kehendak ini adalah kehendak Allah. Nanti kalau mau bertanya bisa di akhir lah ya. Kita lanjutkan aja biar ada intisarinya baru kita ngobrol seputar tanya jawab. Terakhir, Allah itu maha mengetahui. Sifat ke-9. Sifat ke-9 Allah itu maha mengetahui. Dan maha mengetahuinya Allah itu tidak seperti kita. Kita terbatas. Ilmunya Allah dengan ilmunya kita itu beda. Kita ambil satu tetes kopi ini, kita jeburkan di lautan. Nah, satu tetes itu adalah ilmu semua makhluk yang ada di muka bumi. Lautan itu adalah ilmunya Allah. Jadi tidak ada ukuran yang sama sedikit pun antara pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang telah terjadi. Allah mengetahui segala hal. Bahkan ibarat katanya ada semut hitam kecil, hitam di batu yang sangat hitam pekat, di tengah malam yang sangat gelap, Allah tahu. Dan Allah akan memberikan rizki padanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Tidak ada satupun hewan melata kecuali Allah lah yang memberikan rizkinya. Jadi terkadang kita ini terlalu sibuk dengan, aduh aku sudah capek nih usaha, sudah capek aku bekerja, tapi kok kayaknya Allah nih nggak ngasih rizki. Padahal Allah sudah memberikan rizki yang luar biasa. Kita ini setiap hari dikasih miliaran rupiah sama Allah. Cuman kita aja yang nggak sadar. Kita aja yang nggak sadar. Miliaran rupiah Allah kasih setiap hari ke kita. Oksigen itu kalau kita sudah sakit, masuk rumah sakit berapa itu bayar oksigen. Tapi kita menghirup oksigen ini betapa gratisnya. Digratiskan ya matahari. Kita dapat sinar matahari itu gratis. Berapa miliar rupiah setiap hari Allah kasih ke kita. Maka cara kita yang paling sederhana, kita pasti tak akan bisa balas. Tapi cara kita adalah untuk mensyukurinya. Jadi ilmunya Allah itu maha luas. Ada satu cerita, ada satu ulat, ya ulat atau cacing. Cacing ini cacing buta. Cacing buta ini hidup di dalam air, di sungai. Yang mana di bawah batu. Jadi di dalam air ada batu, ada cacing yang hidup di batu yang kopong di dalam itu. Cacing ini buta. Nggak bisa kemana-mana, keluar dia hanyut. Cuman berada di dalam batu aja. Tapi Allah kasih rizki dia. Bagaimana caranya? Ini terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika duduk di samping sungai, dia melihat ada semut lewat bawa makanan. Ketika sampai di pinggiran sungai, muncullah katak. Katak membukakan lidahnya, lalu semut itu masuk ke dalam mulut itu si katak. Lalu dimakan oleh katak,
turun akhirnya katak itu. Nggak lama kemudian keluar si katak, dibuka lagi mulutnya, keluar lagi itu semut, dan makanan tadi sudah tidak ada. Begitu terus setiap hari. Akhirnya Nabi Sulaiman bertanya kepada semut, karena Nabi Sulaiman ini diberikan kelebihan bisa bicara dengan hewan dan juga bangsa jin. Kata Nabi Sulaiman, semut, apa yang kau lakukan? Wahai Nabiullah, sesungguhnya di bawah, di dasar sungai itu, ada cacing yang buta yang terjebak di batu yang sangat besar. Nah, aku diperintahkan Allah untuk mengantarkan rizki ini kepada si cacing buta. Bahkan cacing yang buta yang tinggal di bawah sungai aja Allah perhatikan rizkinya, apalagi kita. Maka kalau kita berpikir Allah itu tidak sayang ke kita, tidak adil ke kita, tidak mau memberikan rizki, kita harus berpikir kembali sudah berapa banyak Allah berikan kepada kita. Nah, itu ya. Jadi ilmu Allah itu tidak terbatas dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lawan daripada sifat ilmu itu bodoh. Mustahil Allah bodoh. Kalau Allah bodoh, tentu tidak akan ada penciptaan. Mungkin itu aja untuk pembahasannya. Selanjutnya kita lanjutkan aja sesi tanya jawab bebas ya, baik terkait tema ataupun terkait bukan tema.